Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada bisa berjumpa lagi. Dan saya mohon maaf, ini di rumah jaringan internetnya tidak begitu lancar, jadi ada beberapa sedikit hambatan, sehingga mungkin ada beberapa hal yang nanti perlu saya sampaikan dengan lebih rinci, agak kami ulang karena sangat mungkin apa yang saya sampaikan itu berhenti di jalan dalam beberapa detik. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan tadabbur hari ini, setelah kita kemarin bicara hal yang sederhana tentang sesuatu yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama tentang konsep ibadah dan isti'anah, yang simpulan pentingnya adalah bagaimana kita membangun kesetiaan kepada Allah untuk hanya beribadah kepada Allah dan yakin betul bahwa pertolongan Allah itu dekat, dan oleh karena itu jangan pernah kita enggan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita salah arah, karena itu akan bisa membuat kita terjebak pada tindakan syirik di dalam ibadah dan isti'anah kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara tentang hal yang lebih sederhana lagi. Ada sebuah kaidah yang pernah saya pelajari ketika saya belajar kaidah fikih. Bunyi kaidah itu adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang oleh guru saya diterjemahkan segala macam kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan biasanya kaidah ini diterangkan oleh guru saya tentang masalah rukhsah, keringanan. Jadi kalau kita sedang menjadi seorang musafir, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan qasar sholat, yang semula kita kerjakan seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sehingga itu disebut sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah karena adanya kesulitan yang ditimbulkan oleh perjalanan kita ketika kita menjadi musafir. Ketika kita sakit, diizinkan untuk tidak berpuasa. Ketika kita udzur karena ada hujan, diizinkan untuk tidak ke masjid. Ketika kita sedang berada di masjid, kok tiba-tiba hujan, diizinkan untuk menjamak sholat. Jadi nalarnya sederhana. Ada keizinan untuk mengambil kemudahan setelah ada kesulitan. Tetapi yang namanya kesulitan itu bisa sifatnya subjektif. Ada sesuatu yang dianggap sulit oleh orang lain dianggap tidak sulit. Alhamdulillah, ini Pak Jati Suryanto ini sudah hadir untuk menyimak dan mencermati apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Jati. Jadi sekali lagi, kemudahan itu bisa kita. Jadi sekali lagi, saat kita itu dalam hal yang terkait dengan keseharian kita atau amaliyah kita. Dan sekali lagi, ini ada pertanyaan yang terkait dengan peristiwa di saat ini. Ini kan ada wabah, ada pandemi, namanya pandemi virus corona, serangan virus corona yang sangat diasumsi oleh orang sebagai sesuatu yang mencemaskan, bahkan menakutkan, membuat orang bisa panik. Sehingga dengan prinsip rukhsah itu kemudian orang sekarang tidak melaksanakan kegiatan sholat jamaah di masjid, tidak melaksanakan kegiatan sholat Jumat di masjid, dan kemudian juga tidak melaksanakan kegiatan tarawih di masjid. Kegiatan sholat itu dilakukan di masjid, menggunakan sholat itu. Jadi kalau saya ditanya, nggak usah lah, ini kita pertentangkan. Orang bisa mengambil rukhsah, bisa mengambil yang tidak rukhsah. Artinya kalau kita itu mau memilih, ada pilihan-pilihan cerdas, di mana secara subjektif kita bisa mengatakan ini kesulitan buat saya tapi bukan buat kamu, atau sebaliknya, untukmu itu sebuah kesulitan tapi untukku bukan kesulitan.
Jadi kalau masih ada orang yang melaksanakan kegiatan sholat tarawih di masjid, biarlah. Kalau masih ada orang yang melaksanakan sholat Jumat di masjid, biarlah. Nggak usah dipertentangkan. Kalau khawatiran terhadap virus corona itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Dan yang namanya corona itu bisa menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya di masjid, dimanapun tempatnya, termasuk di rumah. Jadi kalau kita itu sudah di rumah, apa ya selamanya kita akan selamat dari virus yang namanya corona itu? Ya tidaklah. Mari kita berkata dengan jujur dan berpikir cerdas. Di rumah pun tidak ada jaminan kita tidak terserang virus corona itu. Apalagi kalau yang kita khawatirkan kematian yang namanya ajal itu sudah ditentukan Allah. Kita tidak bisa mempercepat dan tidak bisa menunda, itu aja. Ketika Allah menentukan ajal, ya sudah, mati aja. Itu aja. Orang sehat bisa mati, orang sakit bisa tidak mati, itu aja. Orang jalan kaki bisa ketabrak, orang naik motor bisa nabrak. Dibuat santai aja. Nah, masih banyak lagi nanti contoh-contoh yang bisa saya sampaikan untuk membuat kita semakin memahami arti penting kemudahan yang diberikan Allah pada orang Islam yang selama ini memang harus saya katakan mari kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan prinsip kemudahan itu, saya pernah membaca sebuah rangkaian ayat yang ada di dalam surat Al-Nashrah atau yang disebut juga dengan surat Al-Insyirah. Di dalam ayat 5 dan 6 itu ada pernyataan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini saya mencoba merenung. Setelah menyebut nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, ya, Nabi Muhammad SAW, Allah menegaskan sebuah makna yang memberikan sugesti kemenangan, kebahagiaan dan ketenangan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan khitab ini nanti ujung-ujungnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk kita semua. Nah, kita coba kita simak, ya, kita simak janji Allah terkait dengan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, ada pengulangan di situ. Penyebutan al-usri yusra 2 kali. Ma'al usri yusra, ma'al usri yusra, dengan kata-kata yang indah. Fa inna, inna itu huruf taukid yang punya makna untuk tahqiq namanya, untuk menegaskan. Kalau bahasa Jawanya kata para kiai yang ada di pesantren, sak temeni, teman-teman. Nah, gitu. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Setiap kesulitan itu akan memunculkan kemudahan. Ya tadi kalau kita bicara tentang rusa juga begitu. Sebagai akibat dari hujan yang tidak rada-rada, orang diizinkan untuk tidak ke masjid atau diizinkan untuk menjamak sholat. Disebabkan oleh safar atau perjalanan yang dilakukan larang, orang boleh tidak berpuasa atau boleh melaksanakan sholat dengan qashar. Disebabkan oleh sakit yang diderita, orang boleh tidak melaksanakan puasa, termasuk puasa wajib, puasa wajib dan tinggal nantinya pada saat sehat. Pun itu sudah diizinkan untuk Jumat. Kapan artinya apa? Datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat karena ada kesulitan yang ditimbulkan oleh sakitnya itu. Oleh karena itu cukup di rumah saja. Nah, apakah di rumah itu melaksanakan sholat duhur atau tetap sholat 2 rakaat di hari Jumat? Itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama yang mengatakan sholat duhur itu tidak dengan sendirinya gugur di hari Jumat, menyatakan bahwa kalau tidak sempat melaksanakan pada Jumat, ya sholat duhur dikerjakan. Tapi kalau ulama yang mengatakan di hari Jumat itu sholat duhur tidak ada, dan yang ada adalah sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan sholat 2 rakaat dan sebelumnya didahului dengan khutbah, maka orang yang berhalangan untuk datang ke sana karena sakit itu dibolehkan untuk sholat 2 rakaat di rumah sebagai pengganti sholat Jumat yang wajib dilakukan untuk didatangi di masjid dengan khutbahnya. Karena khutbah itu ditengarai oleh para ulama sebagai sesuatu yang
menyempurnakan sholat Jumat, bukan bagian dari rukun Jumatan atau sesuatu yang wajib dikerjakan sehingga tanpa khutbah pun sebenarnya sudah sah. Ada yang berpendapat seperti itu, cuma para ulama yang lain mengatakan tidak. Jumatan itu serangkaian. Bagi orang yang terhalang untuk mendengarkan khutbah, maka dia tetap dianggap sah Jumatannya. Tapi bukan berarti tidak dengan khutbah. Nah, ini ikhtilaf, berbeda di kalangan para ulama. Kalau saya ditanya, ya yang namanya ibadah itu seharusnya dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Fardhohnya itu dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, kemudian fadilahnya juga dipenuhi, keutamanya dipenuhi. Kalau bisa ke masjid, kenapa tidak? Ya, kalau bisa khutbah dengan sempurna, kenapa tidak? Makanya khutbah Jumat sebagai rangkaian ibadah Jumat itu selalu saya sampaikan, mari kita laksanakan. Tidak usah kita berdebat apakah ini wajib atau sunnah. Dan kalau kita itu sudah menjadi jamaah dengan rakaat, itu aja. Jangan membuat masih itu sikap minimalis yang kita buang. Nah, maksudnya perlu nggak pakai masjid gitu? Saya katakan bicara atau wajib. Itu salat tahajud itu sunnah, tapi apakah yang sunnah itu tidak seharusnya kita katakan? Kerjakan yang sunnah, apalagi yang wajib. Tinggalkan yang haram dan juga tinggalkan yang makruh. Sesuatu yang mubah pun bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang akan mendatangkan pahala. Oleh karena itu, tindakan mubah semubah apapun mari kita laksanakan dalam rangka untuk membangun kesediaan kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga mubah pun akan bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kita fid dunya wal akhirah. Prinsip yang sering saya sampaikan. Bagi kita lihat, apa rahasia pengulangan kalimat dalam surah Al-Nasr ayat 6, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa mereka? Allah itu mengulangi dan menegaskan pesan. Nah, ini saya dari beberapa kitab. Yang pertama dari Imam Al-Barawi, yang kedua Imam Al-Qurtubi, ada Syamsuddin Al-Darwish. Ya, jadi nanti saya akan di dalam Tamu'adzir Imam Al-Barawi 404 halaman 400. Kemudian pada kitab Al-Qur'anul Karim, di Rawbul Qur'anil Karim itu, ya, judul aslinya, judul lengkapnya I'rabul Qur'anil Karim wa Bayanuh, itu ditulis oleh Imam Muhyiddin At-Tarwis. Nanti bisa kita lacak pada juz 8, ya. Ini cetakannya cetakan 9, ya, yang dicetak di Beirut oleh cetakan atau penerbit dari Ibnu Katsir pada tahun 1426 Hijriah atau 205 Miladiyah Masehi. Halamannya halaman 353, dan nanti bisa kita lihat juga di dalam kitab yang ditulis oleh yang lainnya, Imam Al-Ma'ini, ya, pada kitab Lawan Ubrahan Waqawati Bayan fi Ma'anil Quran, ya, itu bisa kita lihat nanti pada juz 2 halaman 876. Saya baca simpulannya aja. Al-Baghawi, Al-Ma'ini dan Muhyiddin At-Tarwis menyimpulkan dari struktur gaya bahasa yang ada di dalam surah Al-Isyrah, ya, yang dinyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu bisa ditarik kesimpulan, ya. Jadi dari struktur gaya bahasa di atas dengan sebuah kaidah kebahasaan dikatakan bahwa isim nakirah jika disebut dua kali maka yang kedua tidaklah sama dengan yang pertama. Jadi kata-kata Yusra itu adalah nakirah, ya, indefinite, tidak tertentu. Itu kalau disebut dua kali maka yang kedua itu maknanya tidak sama dengan yang makna yang pertama. Tetapi jika isim alifah itu disebut dua kali maka yang kedua sama dengan yang pertama. Jadi yang disebut dengan al-usr yang kedua itu sama. Jadi dalam satu kesulitan yang sama terdapat yusran dua kali. Jadi ada dua kali lipat kemudahan yang terjadi sebagai akibat dari kesulitan yang ada sebelumnya. Nah, dari kaidah ini bisa ditarik ke sebuah kesimpulan sederhana begini. Setiap satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan. Setidaknya akan berupa penyelesaian yang terbaik serta pahala kebaikan yang hanya diketahui Allah jika kita bersabar untuk menghadapinya. Setelah kesulitan dan beban-beban yang kita lalui di dalam kehidupan kita, termasuk nanti kalau kita bicara tentang dakwah Rasulullah yang sangat berat di Makkah, Allah akan berikan kemudahan pada diri kita, dan terbukti pada ketika Rasulullah itu menang, Allah memberikan kemudahan dan kemenangan di Madinah setelah Rasulullah dan pada saatnya berhasil menaklukkan Makkah tanpa setetes darah. Jadi kemudahan itu beliau peroleh setelah adanya kesulitan yang beliau alami selama beliau Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan dakwah Islam kepada umatnya. Nah, kalau kita sederhanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita coba untuk kita pahami dengan memberi contoh yang sederhana. Sebelum kita itu bisa naik sepeda, betapa sulitnya kita belajar naik sepeda. Sebelum kita bisa naik motor, betapa sulitnya kita belajar naik motor. Sebelum kita bisa menyupir atau menyetir mobil, kita juga harus berlatih. Tapi bagi orang yang sudah terlatih, semuanya menjadi mudah.
bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa menyetir mobil. Demikian juga ketika kita belajar betapa sulitnya bahasa Inggris itu tadi, orang yang dulu belajar bahasa Inggris tapi setelah menjadi pakar, expert dalam bahasa Inggris, mereka yang pintar bahasa Inggris mengatakan bahwa pelajaran yang paling bahasa Inggris. Bahasa Arab juga begitu, saya punya guru bahasa Arab yang sangat pintar, itu mengatakan bahasa yang paling mudah dipelajari itu bahasa Arab. Padahal betapa sulitnya kita belajar bahasa Arab. Tetapi bagi orang yang sudah mendapatkan kunci-kuncinya dan sudah terbiasa berbahasa Arab, mengatakan bahasa Arab, bagi saya bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Saya terbiasa berbahasa. Bahasa Jawa bagi saya mudah. Bagi saya orang Madura yang terbiasa berbahasa Madura. Tapi bagi orang Madura bahasa Madura itu lebih mudah daripada bahasa Jawa karena mereka sudah terlatih untuk susah-susah payah dulu ketika dia belajar berbahasa Madura dan bahasa-bahasa yang lain. Demikian juga saya itu dulu pernah melihat ayat-ayat Al-Quran itu kan ditulis dengan huruf hijab yang Arab yang sulit. Ini bahasa ini. Kalau dalam bahasa saya, bahasa orang tua, hurufnya pokoknya kecambah, huruf pokoknya tokolan, jadi mau cobi. Ternyata begitu dibaca enak dan begitu kita bisa baca, kita baca Quran dengan enak. Termasuk ketika saya belajar baca kitab Arab itu kan tidak berharokat. Bagaimana cara membacanya? Tetapi begitu kita belajar dengan usulnya misalnya, kemudian kita pahami cara kita membaca itu, ternyata cara membaca yang terbiasa dulu saya itu mudah saya untuk membaca huruf Arab yang dalam kitab itu, sehingga bagi orang yang sudah terbiasa membaca kitab, kita berbahasa Arab, membaca kitab itu sangat mudah. Teman-teman saya yang lulus dari Madinah, dari Makkah, dari Kairo, dan dari Timur Tengah itu mengatakan bahasa Arab itu menyenangkan, mudah dibaca, mudah dicerna, mudah difahami, mudah dikatakan, karena mereka terbiasa berbahasa Arab. Demikian juga ilmu yang lain, termasuk misalnya keterampilan di dalam hal-hal tertentu. Tadi teman saya bengkel motor yang setelah pengalaman puluhan tahun jadi bengkel motor, kerusakan motor yang sulit untuk dibenahi itu diperbaiki. Kenapa? Dia ngerti kunci-kuncinya untuk memperbaiki motor yang rusak dan kerusakan yang macam-macam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh konkretnya. Jadi jangan pernah kita sedih dalam kesulitan, karena ketika kita mampu untuk melewati kesulitan yang kita hadapi, Allah kita akan memiliki mendapat kemudahan yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada kesulitan yang pernah kita hadapi. Ternyata di dalam hidup kita ini banyak kemudahan yang kita dapatkan setelah kita bersusah payah. Ya. Nah, kita harus berendang-endang ke tepian, ya, untuk bisa selamat dari tempat atau air yang mengena. Bersusah sudah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, tapi ke tepian itu kan setelah kita berada di tengah kesulitan. Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa kita pahami dari beberapa ulama, dari beberapa orang bisa kita jadikan sebagai prospek pelajaran yang terdekat, bahwa jangan pernah kita itu sedih ketika menghadapi kesulitan, termasuk kesulitan saat ini. Ada yang namanya COVID-19 itu kan menyulitkan, tapi itulah cara Allah untuk melatih kita dengan kesabaran kita. Insya Allah semua akan bisa kita lalui. Nah, kalau nanti muncul kembali virusnya, namanya bukan virus COVID-19 tapi COVID-20. COVID sudah tahun 2000-an, itu mungkin lebih dahsyat lagi. Dari suatu bangga tidak hanya seperti sekarang, karena apa? Ya betapapun kita itu kan seringkali ya, terpesona atau bisa takut sebagai informasi yang berlebihan. Kan di media sosial kan informasi tentang virus corona itu kan simpang siur, karuan. Bahkan ada pakar-pakar yang meragukan informasi dari lembaga-lembaga resmi seperti WHO segala itu. Itu diragukan karena bukan tidak mungkin ada manipulasi informasi yang diciptakan oleh mereka, itu kecurigaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Bahkan apakah kita itu harus mengakui bahwa Amerika dan China itu jujur, belum tentu mereka jujur, karena kejujuran susah. Bahkan informasi dari pemerintah itu sudah dulu simpang siur. Yang benar yang mana tuh? Dulu katanya nggak usah pakai masker, supaya yang sakit tahu semua suruh pakai masker. Dulu katanya corona tidak ada, tahu-tahunya ada. Dan bahkan informasi kan bermacam-macam, mengatakan berbahaya, mematikan dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang takut, bahkan ketakutannya berlebihan. Jadi sekali lagi, kemudian yang diberikan oleh Allah itu bisa berlipat-lipat setelah ada kesulitan yang kita alami. Jadi kalau kita mengambil contohnya itu kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu terlahir sebagai anak yatim. Sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Di masa kanak-kanak ibunya meninggal. Diasuh beberapa saat kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib, itu juga bukan dengan pengasuhan yang serba kecukupan, sehingga beliau itu juga harus bekerja keras termasuk mengembala domba. Tetapi endingnya luar biasa, beliau menjadi pribadi yang sangat kuat karena dilatih dengan kesabaran luar biasa. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW itu menjadi orang yang punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Beliau sangat santun terhadap siapapun, bahkan bisa menyantuni banyak fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang miskin, dan bahkan Allah memberikan kekayaan yang luar biasa dan menjadi suami dari seorang janda yang sangat kaya namanya Khadijah. Dan tidak hanya kaya, itu janda Rasulullah yang menemani, menyertai, bersama Rasulullah kepada Allah, sehingga kesuksesan Rasulullah itu juga sangat terbantu oleh istri yang namanya Khadijah. Dan Khadijah itu satu-satunya istri pada saat Rasulullah itu berumah tangga. Jadi sebelum Khadijah meninggal, Rasulullah tidak punya istri yang lain. Jadi kesetiaan Rasulullah terhadap Khadijah itu luar biasa, kesetiaan Khadijah terhadap Rasulullah luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah itu berpoligami, iya, tapi poligami terjadi setelah Khadijah meninggal beberapa saat. Ada yang mengatakan 2 tahun setelah Khadijah meninggal baru punya istri yang lain. Ada Saudah, kemudian Aisyah dan yang lain. Itu kan terjadi setelah Khadijah meninggal. Jadi kalau mau mencontoh Rasulullah dalam berpoligami, tunggu dulu kalau istrinya sudah meninggal. Rasulullah itu berpoligami pada usia di atas 50.
Diceritakan oleh sejarah dia usianya pada saat berpoligami itu usianya 52 ke atas itu, baru berpoligami. Jadi begini, setelah Rasulullah itu betul-betul menjadi Rasul, Allah memberikan kelimpahan rezeki dari Allah melalui siapapun. Pada saat beliau berdagang, warisnya bukan main, dan itu terjadi sebagai akibat dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau diangkat derajatnya dengan sifat-sifat luhur yang melekat pada dirinya, dengan sifat sidik, amanah, fatwa dan tabliknya. Beliau diangkat derajatnya, dilapangkan dadanya, diringankan bebannya, dan sampai pada saatnya dia sukses menggapai sesuatu yang dia dambakan. Apalagi setelah diangkat